5, 4, 3, 2, 1, 0. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik di kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa ini saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Adik-adik, apakah kalian pernah bekerja kelompok dengan teman-teman kalian? Kalau kalian sedang belajar dari rumah mungkin tidak bisa ada tugas kelompok ya adik-adik ya. Kalian harus kerjakan tugas kalian sendiri. Tapi mungkin kalian di sekolah pernah bekerja kelompok dengan teman-teman kalian. Nah, ketika bekerja kelompok kita harus saling menghormati. Apakah adik-adik menghormati guru dan menyayangi teman kalian? Bacalah teks drama berikut ini dengan seksama. Nah, di sini ada drama yang berjudul Si Ulat dan Si Semut yang dibuat oleh Kak Agung Hastomo. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Wah, apel. Nyam, nyam. Pasti rasanya manis. Coba kata si ulat. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Tapi tiba-tiba, "Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu," kata si semut. "Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Lalu si ulat menjawab, "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Tapi si semut berkata, "Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain," kata si semut. "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Ini si ulat mulai menantang adik-adik. "Siapa takut?" jawab semut. "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti," kata si ulat. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. "Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini," kata seorang anak adik-adik. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Lalu si semut berkata, "Ada juga yang mau makan apel ini." Lalu ulat punya ide adik-adik. Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut dan si ulat berpikir. "Aku ada ide," kata si semut. "Kita takut-takuti saja bagaimana?" Lalu si ulat berkata, "Baiklah, aku setuju dengan ide itu." Begitu si anak itu hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan adik-adik. Lalu si anak berteriak, "Tolong! Ada hewan aneh! Tolong!"
kata si anak sambil lari terbirit-birit. Si semut dan si ulat ini ketawa adik-adik. Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Nah di sini akhirnya si semut dan si ulat ini saling berbagi apel. Sangat menarik ya ceritanya. Nah adik-adik, mengapa si ulat dan si semut tadi bertengkar? Ya karena mereka saling berebut apel ya adik-adik ya. Lalu mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Karena apel yang mereka ingini akan diambil siapa? Akan diambil seorang anak ya. Akhirnya mereka bekerja sama supaya anak ini tidak jadi mengambil apelnya. Apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Nah adik-adik, kalau kita bersikap sombong kepada teman, otomatis teman tidak akan suka dengan kita. Teman-teman akan menjauhi kita. Jadi kalian tidak boleh menjadi anak yang sombong ya. Apakah akibat sikap serakah kepada teman? Nah tadi si semut tadi serakah ya, padahal si ulat ingin berbagi sebenarnya. Tapi si semut berkata, tidak boleh, ini milik aku sendiri ya. Nah kalau kita serakah kepada teman ya teman-teman akan jauh kepada kita. Teman-teman tidak suka kepada kita. Teman-teman juga tidak akan mau berbagi dengan kita. Itu akibat jika kita serakah kepada teman. Dapatkah adik-adik hidup sendiri tanpa bantuan teman atau orang lain? Nah kita adik-adik disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan teman atau orang lain. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Hari ini ibu guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok itu menyiapkan bahan. Nah, bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Nah, ini adalah bahan yang digunakan oleh siswa untuk membuat prakarya. Jadi siswa diminta untuk membeli bahan-bahan ini. Ada biji jagung, ada kacang tanah, ada kacang kedelai, ada kacang hijau. Nah siswa membeli biji-bijian ini dengan harga biji jagungnya harganya 1.000, kacang tanah 1.000, kacang kedelainya 2.000, lalu kacang hijaunya Rp1.000. Nah sekarang coba kita akan hitung total harga belanjaan Siti. Nah dengan tabel di bawah ini. Biasanya kalau kita membeli sesuatu itu kita akan mendapatkan namanya nota adik-adik ya. Memberi barang itu kita mendapatkan nota. Nah di nota itu akan tercantum nama barang, harga dan total harganya. Contohnya seperti tabel ini. Kacang hijau itu harganya Rp1.000. Kacang kedelai harganya Rp2.000. Lalu kacang tanah harganya Rp1.000. Jagung harganya Rp1.000. Maka total harga belanjaan Siti ada berapa? Ya kita jumlahkan semuanya. 1.000 ditambah 2.000. Ya 3.000. 3.000 ditambah 1.000. 4.000. 4.000 ditambah 1.000. 5.000. Jadi total belanjaan Siti ada 5.000. Nah selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya ini membeli alat dan bahan lainnya. Nah alat dan bahannya adalah gulungan kertas ya, harganya Rp500. Lalu ada lem harganya 1.000. Ada pena atau pulpen harganya 1.000. Ada gunting harganya 1.000. Dan penggaris harganya Rp500. Nah di sini berapa jumlah keseluruhan harga belanjaan Siti? Nah, pena tadi
harganya adalah 1.000, gunting 2.000, penggaris 500, lem 1.000, kertas gulung harganya 500. Maka jumlah atau keseluruhan harga belanjaan Siti ada berapa? Kita jumlahkan. 1.000 ditambah 2.000, 3.000. 3.000 ditambah 500, 3.500 ditambah 1.000, 4.500 ditambah 500, 5.000. Berarti total belanjaan Siti dalam membeli alat dan bahan itu adalah Rp5.000. Ayo membuat bingkai foto dari biji-bijian. Nah adik-adik, biji-bijian bisa kita buat karya seni untuk menghias bingkai foto. Nah, bagaimana ya cara membuatnya? Perhatikan di sini. Ini adalah alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Bahannya ada karton, lem, kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, lalu ada foto kita. Nah, alat yang digunakan adalah pena, gunting, penggaris ya. Kita siapkan dulu semuanya adik-adik. Setelah itu cara membuatnya, yang pertama guntinglah karton membentuk persegi panjang. Hati-hati ya saat menggunakan gunting. Lalu yang kedua, berilah garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Lalu berilah lem terlebih dahulu sebelum menempelkan biji. Setelah bingkai terpasang dengan biji-bijian ya adik-adik, kalian bisa pasang foto kalian di tengah ini. Nah, jadilah bingkai foto kalian dari hiasan biji-bijian. Coba adik-adik praktekkan ya di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 subtema 4 pembelajaran yang pertama. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya.